Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang tergila-gila pada dirimu. Jadi ini diperuntukkan untuk happy, diperuntukkan untuk membuat dirimu bahagia. Jadi boosting your energy di sini. Nonton dari awal sampai akhir untuk merasakan energi boosternya. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. Jadi gimana caranya? Fokus sama energi kamu, tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan berkali-kali sampai kamu ngerasa tenang. Lalu kamu bisa memvisualisasikan diri kamu, melihat dirimu sendiri, dan menyebutkan pertanyaan ke dalam hati. Jadi kita fokus sama energi kamu dulu untuk kita lihat sekeliling kamu bagaimana. Oke, perlu diingat this is fun reading ya. Energi bisa rasanya bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, please cek sun rising and Venus dan rising kamu, karena setiap orang birth chartnya beda-beda, kecocokannya juga beda-beda. And then kalau misalnya kalian bertanya-tanya ini teraplikasikannya kapan, sebenarnya tidak terbelenggu oleh waktu. Jadi ini disesuaikan saat kamu menonton. Kamu mau nonton itu di 1 tahun setelah aku post, atau 1 hari setelah aku post, itu teraplikasikannya saat momen tersebut. Oke. Jadi kita bakalan cek energi kamu dulu seperti biasa. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Aku ngeliat di sini you trying to control your emotion ya. Kalau aku lihat mencoba untuk kalem, mencoba untuk menyeimbangkan perasaan. Jadi kamu sudah cukup mempunyai kematangan secara emosional. Kalau aku lihat ini bisa datangnya dari experience tentang percintaan atau experience tentang kehidupan. Yang jelas aku ngeliat kalau dari aura nih, aku kan juga lihat aura. Aku lihat there's a lot of blue energy di sini. Kalian orang yang knowledgeable, kalian juga pintar ngomong, pintar cari ilmu. Cuman yang jelas aku ngeliat di sini you put a lot of energy for protection untuk kehidupan sehari-hari, pakai knowledge dan pakai intelektual. Jadi let's see di sini. Tell me more about the people who watch this video. Current energy right now. Ada energi Leo, ada energi Gemini, ada energi Libra. Very strong energi. Kalau aku lihat kamu orang yang sebenarnya berwibawa, disegani di sekitar, atau misal disenangi di sekitar. A very fun energi. Aku lihat di sini juga sangat positif energi kamu. Ada the lovers, which is you have choices in love, in life. Dan kalau namanya the lovers, ini adalah orang-orang yang bisa mempunyai kemampuan untuk memberikan cinta dengan cara hadir dalam kehidupan seseorang. Karena energinya ada the sun, keberadaanmu itu kamu nggak ngapain pun bisa memberikan kebahagiaan, happiness. The lovers juga nunjukin kalau di sini ada sebuah pertemuan. Jadi kebanyakan dari kalian sudah bertemu sama seseorang, but balik lagi karena ada justice, you trying to balancing your emotion. Kamu mencoba untuk menyeimbangkan emotion kamu. Di sini juga ada yang dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, but aku ngelihatnya karena ada justice ya. Kamu di posisi sebenarnya lagi ya udah I'm ready gini, aku udah siap dan aku mau jujur. Cuman kalau justice ini ada tirai di belakangnya, it means masih banyak hal yang kamu mencoba, bukan mau tutupi ya, nantilah aku buka gitu loh, intinya seperti itu. Cuman di sini ada sunflower tuh selalu ngarahnya kan ke matahari ya. Jadi kalau aku lihat di sini, pertama future kamu sangat bright, sangat cerah. Dan aku ngeliat kamu juga dalam posisi state of mind yang selalu ngarah ke arah positif. Dimana saat kita biasanya berjalan di arah positif, pasti kan ada godaan-godaan gitu. Hal-hal negatif, apapun itu godaannya. Hal-hal yang memang mencoba untuk menarik kamu ke kegelapan lah, seperti itu. Cuman karena energinya ada di sunflower selalu ngarah ke matahari, jadi kamu selalu ngarahnya ngelihat ke sisi positif atau selalu ngarah ke jalan yang positif. Jadi contoh ya, di pertemanan kamu pun mampu memfilter, oke nih teman-teman yang oke nih, udah bye gitu, aku bersama teman-teman yang oke gitu. And then di sini juga
ada celestial power, which is ini ngomongin soal spirit guides, semesta, yang selalu melindungi gitu. Jadi ini aku bisa memahami kenapa kamu selalu berada di jalan yang positif. And then siap-siap ya, cie. Karena kalau aku lihat di sini ada sebuah pertemuan yang akan terjadi atau sudah terjadi, but both love life is going to be more, kamu akhirnya berada di dalam titik mampu untuk merasakan yang kemarin-kemarin kamu pengen banget rasakan. Jadi ada keadilan dari semesta memihakmu. So aku bakalan cek energi dianya seperti apa. Okay, this red card, angel of one power like God goddesses. I'm gonna say my ghost, so I can expect the truth. I give permission and protection to see through. Who is this person that crazy about you? Sebentar, it's kinda hard. Jadi banyak banget tarot card aku yang aku plesterin. Jadi karena di plesterin ada visual yang terlalu vulgar. Nah, YouTube ini restrictionnya lebih kencang ya belakangan ini. Jadi untuk kayak contoh yang kelihatan badannya aku plesterin, jadi untuk shuffling gak smooth yang kayak kemarin-kemarin karena terhalang sama plester yang aku tempel. So this trip getting to a power like that, getting a sense of how I can speak the truth, give mission and protection to see through. People who watch this video, who is the person energy that is crazy about the people who watch this video, crazy about you, who is this person? Okay, pertama orang ini juga ready buat memiliki sebuah hubungan karena kalau aku lihat di sini dia juga sudah memahami, okay, this is soulmate nih, this you're my soulmate nih. Dia menganggap kamu adalah soulmate-nya dia, sosok gini, dalam mindset-nya dia menganggap diri kamu adalah orang yang sepadan. Bukan sepadan secara materi ya, lebih seperti sepadan secara kau bisa handle aku nih, kamu bisa ngikutin lifestyle aku, kamu bisa berhadapan lah sama diriku sendiri gitu. It's like mirroring energy, dimana banyak hal yang dia notice, like ini kayak banyak kejadian-kejadian yang kayak tidak terduga lah gitu, karena ada the star. There's a lot of informasi yang dia juga dapat, buat yang namanya energinya dia. Kalau Four of Wands itu ngomongin soal kestabilan, kesiapan dan kemapanan. Dari energi the star juga ini ngomongin soal popularity. Dia juga orang yang cukup populer di lingkungannya dia. Buat yang namanya the star itu juga ada energi healing, which is healingnya bukan karena dibuat-buat. Aku ngeliat di sini ada honesty yang dimana secara energi tuh dia orang yang apa adanya. If you see di sini the star juga kelihatannya naked, itu ngomongin kalau kamu tuh bisa ngelihat dalamnya dengan jelas gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang menutup-nutupi. Makanya ini secara gampang kayak tipe orang yang apa adanya. Cuman kalau dari energi the swords, ini juga orang yang punya skill komunikasi bagus gitu. Kalau kamu ngobrol sama dia bisa menyeimbangin atau mengimbangi. Dari energi the swords ini nunjukin this is new person, you can be dealing with Libra, Gemini, Aquarius atau Aries loh, Sagittarius, and aku ada lihat Cancer di sini. Jadi sebenarnya dia tipe orang yang pertama tegaan, but kayak A B B gitu loh. Tipenya seperti itu, cuman sensitif juga. Jadi yang ditunjukkan dia di sekelilingnya dia atau di luarnya dia adalah sosok orang yang tegas, berwibawa. Tapi kalau di dalamnya, kalau ngomongin soal love life atau ngomongin soal emosional, dia tuh sangat dalam gitu. Orangnya juga tulus. Kalau aku lihat the star, aku ngeliat juga di sini there's a balance energi yang oke. Ini dia ada yang mempercayai soal hal holistik kayak pengobatan alternatif atau anything to do with spiritual and supernatural, tapi dia juga pakai logic. Jadi cukup balance orangnya. Dia di fase dimana dia suka
terinspirasi sama orang, cuman tanpa dia sadari dia sering banget menginspirasi orang gitu. This person energy. Oke, dia cukup merasakan kamu punya dampak yang cukup dominan dalam hidupnya dia, dampak dominan di perubahan hidup dia juga. So aku bakal lihat dari tarot card about who is this person. Dia tergila-gila pada dirimu. Okay. Who is this person that crazy about you? Spirit guide and from power like that. So tell me more about who is this person. Dia tergila-gila pada dirimu. Ada the Hierophant. Aku ngeliat dia juga orang yang spiritualnya bagus. Dia punya keyakinan yang cukup kuat. Kalau dari the Hierophant itu nunjukin sosok orang yang suka beribadah, suka berdoa, suka berserah diri. But aku ngeliat dari the Hierophant sendiri dia punya adat istiadat yang cukup kental, dan ini datangnya bisa dari keluarga dan ajaran keluarga. Kayak ada tradisi lah di keluarganya yang dia selalu ikutin. Di sini ada the Seven of Pentacles. Ini nunjukin sosok orang yang cukup sabar. Dia mandiri, sabar, dia juga cukup dewasa. Di sini ada the Knight of Wands. Ada the Nine of Wands, and then ada the Nine of Swords. A little bit complicated about hidupnya dia, but dia bukan tipe orang yang suka umbar kesedihan dan umbar keresahan hidup ya. Dia cukup private, tapi dia pikiran sendiri akhirnya membuat dia merasa penuh dengan kecemasan gitu, karena pikirannya sendiri dan karena dia terjebak sama ketakutan diri sendiri. Dia adalah orang yang cukup private, terlihat dari the Nine of Wands. Saat kamu ngobrolin soal kebahagiaan, dia bakalan sharing itu. But kalau kamu ngomongin soal kamu ada masalah nggak, kita contohnya ya, dia nggak akan sharing sih kalau aku lihat, karena itu buat orang-orang yang benar-benar dekat banget atau 1-2 orang saja gitu. Orangnya cukup pemberani kalau aku lihat di sini. Ini adalah sebuah validasi, can be dealing with Taurus atau bahkan Aries, Leo, Sagittarius. Cuman dari energi the Knight of Wands itu nunjukin kalau dia punya sisi berani, walaupun dia penuh dengan ketakutan atau dia kadang-kadang ngerasa insecure. Ayolah, nggak apa-apa gitu, karena yang tadi aku bilang dia tipenya tegaan. Pertama tegaan sama dirinya sendiri, A B B, maju-maju enggak gitu. Dia tipenya pasti seperti itu. Aku ngeliat juga dia punya prinsip yang sangat kuat. Balik lagi, ini bisa datang dari keluarga, dari ajaran keluarga, dari tradisi keluarganya. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan dari mereka adalah sosok orang yang punya idealisme cukup tinggi. Dari Seven of Pentacles, you can be dealing with someone you have bisnisnya sendiri, kayak dia punya bisnisnya sendiri. And then let's see ya. There's pretty good things like from power like that. So tell me more about who is this person. Tergila-gila, dia tergila-gila pada dirimu. Fasenya dia lagi naik tangga kehidupan. This person can be very successful in the future. Dia bakalan cukup sukses di masa depan. Cuman saat ini fasenya memang sedang menanjak. Kalau dari Three of Wands, dia juga adalah sosok orang yang berani buat ngambil komitmen. Dan aku ngeliat di sini dia juga sosok orang yang cukup tahan banting. Aku ngelihatnya dia juga punya tanggung jawab banyak di keluarganya dia. Jadi dia memenuhi tanggung jawabnya dulu di keluarga sampai dia, yaudah aku bakal ngelakuin apa yang harus aku lakuin. Apa yang nanti yang pengen aku lakuin nanti gitu. Jadi keadaannya seperti itu. Kamu bisa bilang sama Aries. Di sini dia adalah sosok orang yang balik lagi berwibawa, penuh dengan tata krama. Dia juga pintar tata kramanya. Dia orangnya juga cukup disiplin. Aku ngeliatnya juga very protective energinya sangat melindungi gitu, mengayomi. Dia suka mengarahkan. Di sini ada energi father figure, which is ini bisa ngomongin dia dekat sama father figure atau sosok bapaknya, atau dia adalah sosok orang dengan energi yang maskulin yang cukup besar gitu.
So kebanyakan untuk kalian yang feminine, kalian berhubungan sama divine masculine, itu ngomongin soal strength, kekuatan, uh, ada energi yang ambitious tentang achievement, dia punya dignity, powerful and very committed. Jadi kalau dia dalam satu hubungan, dia selalu ada komitmen gitu. Aku lihat juga orangnya sangat fokus ya. Dia orang yang pembela kebenaran. Jadi di sini dia punya knowledge yang bagus dalam knowledge tentang kehidupan sosial. Dimana gini, yang baik, yang enggak. Itu ada hitam dan putih lah gitu. Dia pasti akan pro untuk sesuatu hal yang jenisnya dari pembelaan, kebenaran, dan hal-hal baik lainnya. Baiknya seperti itu. Balik lagi ini bisa dari ajaran juga. So, aku bakalan lihat, tell me more about who is this person yang tergila-gila pada dirimu. Oke, di sini ada the High Priestess, orangnya intuitif banget. Terus di sini juga aku ngeliat dari the High Priestess bukannya dalam bermaksud hati untuk menutupi keadaan, tapi memang orangnya kayak puzzle gitu. Kamu harus usaha dulu untuk bisa mengetahui dalamnya seperti apa. Dia bukan tipe orang yang suka umbar-umbar tentang private life-nya dia. Dia tahu cara menempatkan diri. Konsepnya dia gini, when I know something, I keep it to myself gitu. Especially tentang sesuatu yang sensitive atau sesuatu yang nggak boleh banyak orang untuk tahu, let's say seperti itu. Jadi tentang knowledge dia soal spirituality, soal esoteric knowledge atau hal-hal yang berbau supernatural pun dia tuh keep it, dia tuh simpan sendiri gitu. Terutama untuk kalian dealing sama orang yang sangat spiritualis ya. Cuman di sini karena ada Two of Cups, momennya saat dia sudah berkomitmen, ini dia benar-benar 100% gitu. Dia bakalan ketemu sama kamu di tengah lah. Jadi walaupun ada perbedaan, let's say seperti itu, secara spiritual atau secara pola pikir ada perbedaan, tapi dia bukan berarti kayak nggak mau nih gitu. Dia lebih seperti let's try, kita kita rundingkan, ayo kita ketemu di tengah gitu. Di sini ada the Fool. Kemungkinan kamu juga jalan sama seseorang yang beda usia atau beda bisa dari fisik ya, kelihatan lebih muda, but yang namanya the Fool ini ada keadaan yang kamu belum pernah ada hubungan apapun sama orang ini. This is new journey juga buat dia. Cuman di sini karena ada Seven of Swords, dia tuh tipe orang yang kepo dulu awalnya, cari tahu dulu, stalking dulu. Dan di sini juga ada dia kayak nanya ke beberapa orang tentang dirimu, karena dia gaining informasi tuh juga bukan hanya dari kacamata dia ya, atau dari apa yang dia lihat di social media atau yang dia cari tahu sendiri, tapi dari perspektif orang lain. Itu juga kadang-kadang agak too much gitu loh. Kayak misalnya dia pengen tahu dari sahabatmu, tapi dia juga pengen tahu dari point of view orang lain gitu lah, dan dia mencari tahu banyak gitu dari banyak orang. Yang kelihatan seperti itu, Seven of Swords. Aku bakalan validasi dulu ya. Terus spread guidance like power like I think so some more about who is this person. Dia tergila-gila pada dirimu. Ada the Judgment. Yang tergila-gila pada dirimu. Dari Ten of Swords di sini ada situasi yang kandas di kehidupannya dia dalam di keadaan saat ini, momen kamu kenal sama dia. Cuma dari Ten of Swords sendiri, aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang pernah mengalami kayak kandasnya benar-benar kehidupan tuh like hancur-hancurnya. Aku ngeliat juga di sini
punya experience atau punya pengalaman hidup yang kayak roller coaster. Ada pahit, ada manis, ada asam, ada asin. Hidupnya tuh kalau dari Ten of Swords ini juga nunjukin dia struggling sendiri. Bukan dalam arti nggak ada yang ngebantu ya. Cuman kalau aku lihat di sini karena ada sisi private-nya dia nggak banyak sharing juga tentang keluh kesahnya. Makanya untuk bisa lepas dari kepenatan, lepas dari gangguan-gangguan dari ekspektasi sendiri atau dari batinnya sendiri, ini ya kayak ngebatin, dia surviving sendiri, Ten of Swords. But there's a ending of a situation di sini, dari kehidupan dia yang merana menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. So kita lanjut lihat dari sini, who's this person yang tergila-gila pada dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Oke, kita lihat. Ada cute, orangnya lucu. Kamu anggap orang ini lucu. Kind eyes, matanya dia itu mata yang kelihatan mata baik, tahu kan, mata yang ramah. Kalau senyum juga kelihatan kerut-kerutnya. Terus ini kalau aku lihat dia ngeliat apapun di kehidupan ya, di luar sana lah, kehidupanmu terutama itu kehidupan yang indah gitu. Kamu bakalan banyak tahu tentang isi dalamnya nih. Ini ya kisi-kisi dari kamu bakalan tahu tentang dalamnya seperti apa dengan cara ngelihat matanya dia, sorot matanya gimana, expression dari matanya seperti apa. Itu banyak banget artinya. Younger, kamu bisa dealing sama orang yang lebih muda daripada kamu atau energinya lebih muda daripada kamu. Put your head on my shoulder. Pertama, dia adalah seseorang yang bisa diandalkan. Kedua, dia selalu mau dirimu atau siapapun pasangannya dia itu bersandar ke dia. Sexual, orangnya juga seksi. Culture, dia punya culture yang bagus. Terus di sini well groom, rapih banget, dia grooming, dia mikirin tentang pakaian, mikirin tentang rambutnya dia. But well groom itu juga nunjukin kayak rapih, apik gitu. Resik, sing a song. Dia suka nyanyiin lagu-lagu cinta ke kamu, smile. Senyumnya tuh lucu banget. Jadi yang tadi aku bilang kalau matanya itu berbinar, itu kan kelihatan. Kalau senyum, matanya juga ikut senyum gitu. Di sini juga brum-brum. Kendaraannya dia cukup berisik. This is luxury. Dia suka kemewahan, dia hidup di kemewahan. Romance is not that. Orangnya juga romantis. Kalau mungkin orang-orang di sekitarnya dia bilang, dia tuh gak romantis tau, gitu-gitu. Padahal sebenarnya dia romantis. Cuman beda caranya. Family is number one. Keluarga itu nomor 1. Raspy, suaranya serak-serak basah. Secrets. There's a lot of secrets yang gak boleh dibuka. Jadi, kita langsung saja lihat ke Romance Angel. This Spirit Guide, Angel Emperor, like I think it says. Message from Romance Angel about who is this person, or what is this relationship going? Where is this relationship going? Okay, pertama children. Your love life is being affected by children. This is puppy love juga. Jadi kamu bakal ngerasain cinta-cintaan kayak cinta ABG pertama, kayak cinta monyet. Cuman kalau dari energi children, ini dia adalah orang yang ready atau siap untuk memiliki keturunan. Children juga nunjukin kalau ada inner child yang tersembuhkan kalau aku lihat. Karena di sini having fun together. Jadi karena menjalani percintaan dengan fun, dengan happy, it's like kayak kita main sama temen lah gitu. Ini menyembuhkan satu sama lain. But di sini juga
ada influence dari anak kecil di hubungan ini. Oke. Di sini ada codependency, addiction affecting your romantic life. Jadi jangan sampai yang masih punya isu-isu soal ketergantungan ini terpengaruhi. Jadi terlalu posesif, terlalu obsesif, itu harus dibenahi sendiri. Heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Ini jujur satu sama lain. It will help you so much. Ya, jujur satu sama lain, ungkapkan dari hati. Benar-benar ya, apa yang di hati kamu diungkapkan. So, aku bakalan lihat apa yang kamu perlu tahu tentang hubungan ini ke depannya. What the people who watch this video need to know about this connection in the future. Ada the Chariot, sama ada the Page of Coins. Hubungannya akan berjalan ke arah yang bagus. Jadi kalau the Chariot selalu ngomongin ke arah future yang baik. Di sini kedua belah pihak bisa bekerja sama. The Page of Coins saling bisa memberi, melindungi. But di sini yang jelas keberadaan dia atau keberadaan diri kamu itu punya dampaknya. What do they need to know about this connection? Di sini juga ada the Five of Swords, sama ada the King of Swords. Ini ada kejelasan. Pertama, jangan keras kepala, kurangin argumen, banyakin cinta. Kita bisa ngebantu. And then di sini kalau dari King of Swords sendiri ini ngomongin soal observasi. Jadi jangan langsung ngambil sebuah keputusan dengan gegabah. Yang perlu kamu tahu tentang hubungan ini adalah siapapun yang maskulin di hubungan ini sangat melindungi. Jadi yang perlu kamu tahu itu. So, aku bakalan lihat dari sini. Ini adalah saran-sarannya untuk dirimu. Okay. Sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, prospection, and focusing out. Salah satu dari kalian bakalan sering stalking. Ini kalau aku lihat saat ini kamu sedang diperhatikan. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. Tanpa kamu sadari, kamu membuat dia itu mengintrospeksi dirinya. Terus kalau dari mirroring each other, ada kesamaan yang tadi aku bilang, bagikan cermin. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa